Babak 16 besar Piala Dunia Catur 2025 telah dimulai. Dari 8 game yang sudah dimainkan, hanya ada satu kemenangan yang diraih oleh Javokhir Sindarov. Dia berhasil mengalahkan penakluk Bukes yaitu Frederick Svanek. Di game ini, Sindarov menunjukkan ketenangan luar biasa pada ending game. Dia berhasil menciptakan peluang meskipun di posisi remis. Permainan awalnya dimulai dengan E4. Setelah E5, kuda F3, kuda C6, Sindarov memainkan pembukaan Italia. Frederick Svanek mengimbangkan kuda F6, pertahanan 2 kuda, lalu B3, gajah C5, C3, rokade, rokade, dan D6. Gajah siap untuk beraksi. Sindarov lanjut mendorong pion B4. Setelah gajah mundur A4, maka Svanek menghentikan dengan A5. Sindarov kemudian mendorong B5 usir kuda. Kuda mundur E7, kuda BD2, kuda G6, lalu pion D4. Sindarov memulai tantangan pada senter. Svanek merespon ini dengan gajah G4, lalu menteri menghindar. Selanjutnya menteri D7 dan benteng ke petak E1. Kemudian benteng A E8. Frederick Svanek telah mengaktifkan seluruh perwiranya. Kemudian Javokhir Sindarov mainkan gajah H3 menghubungkan kedua bentengnya. Dengan demikian, fase pembukaan telah selesai. Sampai di posisi ini, keduanya seimbang. Di langkah selanjutnya, Frederick Svanek mulai memainkan langkah berbahaya, sebuah langkah misterius, kuda F4. Apabila langkah ini diantisipasi dengan tidak benar, misalnya coba untuk aktifkan benteng A ke petak K1, kita makan unggul. Karena gajah makan kuda. Setelah kuda makan gajah, hitam akan korbankan kudanya. Tentu saja, raja bisa makan kuda, tapi setelah itu menteri skak, raja lari, dan menteri makan kuda. Hitam berhasil membuat pertahanan putih porak-poranda. Maka dari itu, ancaman kuda tidak boleh disepelekan. Javokhir Sindarov langsung tarik mundur gajah ke petak F1 menjaga pertahanan. Selanjutnya, gajah makan kuda, kuda makan gajah, lalu menteri G4. Ancaman skak yang bisa merusak struktur pion putih. Maka dari itu, raja langsung menghindar ke petak H1. Kemudian, kuda tetap ke petak H3. Jika pion makan kuda, maka kuda putih juga jatuh. Merespon hal ini, Javokhir Sindarov mainkan benteng E3, memberikan proteksi pada kudanya. Sekarang kuda hitam siap dihantam. Maka dari itu, kuda langsung mundur. Kemudian H3, menteri mundur H5, lalu kuda makan kuda, menteri makan kuda. Setelah itu, benteng diaktifkan ke petak D1. Di posisi ini, Frederick Svanek tempatkan menteri G6, lalu gajah D3. Selanjutnya, Svanek membuat kesalahan. Dia menempatkan kudanya di petak H5, berniat masuk ke petak F4. Sindarov langsung memainkan langkah profilaksis G3, mencegah lompatan kuda. Kemudian benteng E7, gajah B2, benteng disusup, lalu benteng E juga disusup. Kemudian menteri F6, raja G2, dan menteri E6. Frederick Svanek siap untuk membuka lajur E. Kemudian di sini Sindarov memilih benteng F3, lanjut kuda mundur F6, setelah itu pion makan pion. Svanek tidak makan pion, dia memilih kuda mundur D7, dan Sindarov berhasil unggul 1 pion. Setelah itu, menteri makan pion. Sampai pada posisi ini, menurut engine, putih unggul. Permainan kemudian berlanjut. Sindarov menempatkan benteng di petak F4. Setelah itu,
kuda serang gajah, benteng D1, lalu benteng D7. Setelah itu, gajah mundur E2, menantang pertukaran. Menteri lari, benteng makan benteng, menteri makan benteng. Kemudian gajah C1. Swane mainkan menteri E6, lalu H4. Selanjutnya, kuda serang benteng serta membuka tekanan menteri pada pion. Di posisi ini, Jahokir Sindarov mengamankan bentengnya, membiarkan Swane mengambil pion. Setelah menteri makan menteri, benteng makan menteri, maka material kembali seimbang. Sindarov kemudian serang benteng, lalu benteng diadu, tapi Sindarov memilih benteng ke-5. Setelah H6, benteng makan benteng, kuda makan benteng. Sampai di posisi ini, secara material maupun posisional, keduanya seimbang. Sindarov ditawarkan sebuah pion, namun apabila pion itu diambil, ada jawaban kuda D3, serang gajah. Setelah langkah logis gajah ke petak A3, maka gajah diadu. Gajah kemudian serang kuda, dan gajah makan gajah, gajah makan kuda. Meskipun unggul satu pion, ini adalah ending gajah beda warna. Secara teori, ending gajah beda warna akan berakhir seimbang. Oleh karena itu, Jahokir Sindarov tidak terburu-buru makan pion. Dia memilih gajah E4, membuat gajahnya aktif secara maksimal. Lalu H5, pion F3, lalu J6. Kedua pemain secara perlahan-lahan membuka ruang mencari celah untuk menyerang. Raja mundur F1, kuda D7, lalu G4, kuda F6, dan kali ini Sindarov mengambil pion. Pion makan pion, terlebih dahulu gajah serang kuda. Setelah kuda mundur, barulah pion F makan pion. Sampai pada posisi ini, Sindarov unggul satu pion. Selanjutnya, kuda menyerang pion dan juga gajah. Maka, gajah C6. Lalu, Swane mendapatkan pion, menciptakan sebuah pion bebas dan menyerah pion putih. Direspon dengan gajah F6, mengontrol pergerakan raja hitam sekaligus menjaga pionnya. Frederick Swane kemudian aktifkan gajahnya ke petak C5. Direspon dengan raja E2, kuda B6, pion bebas siap melaju. Maka raja D3, A4, pion C4. Dengan demikian, petak promosi pion dicegah oleh gajah. Di posisi ini, Frederick Swane mendorong pionnya. Dia berencana untuk mengadu gajah nantinya. Direspon dengan raja C3, lalu gajah mundur. Setelah raja mendekati pion, Swane membuat kesalahan. Dia menantang pertukaran gajah. Sindarov langsung menyerang pionnya. Swane kemudian menjaga pion. Direspon dengan C5, kuda terancam. Di posisi ini, Frederick Swane coba untuk membuat jebakan. Kuda A4. Apabila raja makan kuda, maka pion akan promosi. Dan apabila raja makan pion, maka pion C akan jatuh. Tidak terburu-buru, Sindarov mainkan langkah gajah E7 menjaga pionnya. Setelah itu, Swane membuat langkah tidak akurat, raja G7. Akhirnya, pion bebasnya dimakan. Kuda terancam dan lari ke petak B2, lalu raja B3. Setelah itu, Swane coba untuk menciptakan pion bebas sayap raja. Sindarov menukar pion. Pion makan pion, lalu B6. Sindarov persiapan untuk menciptakan pion bebas pada lajur B. Pion makan pion, pion makan pion, lanjut kuda D3. Setelah itu raja serang kuda, kuda F4,
dan gajah serang pion. Swane memainkan serangan balik, coba untuk menyerang pion putih, tapi ada gajah yang menjaganya. Di sini Sindaroh mendekati gajah hitam terlebih dahulu. Setelah gajah menambah tekanan pada pion, Sindaroh mengambil pion F. Dengan demikian, Sindaroh berhasil unggul 2 pion. Maka dari itu, Fane mengambil pion dengan kuda. Setelah itu, ternyata Sindaroh tidak langsung makan kuda. Dia mainkan gajah T4. Kuda serang gajah, dan gajah makan kuda. Sampai pada posisi ini, Swane menyerah. Karena setelah raja makan gajah, maka raja C6 mengawal pion menuju petak promosi. Kalaupun raja F5, maka gajah akan diadu. Pion promosi putih dipastikan tidak bisa dihentikan. Karena setelah gajah makan gajah, raja makan gajah.